Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semua, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia kelas 12 semester 6. Baiklah anak-anak semua, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi yaitu tentang polimer. Mempelajari lebih lanjut tentang polimer, maka perlu kalian ketahui bahwa tujuan pembelajaran kita ini yaitu setelah proses pembelajaran nanti, maka diharapkan kalian dapat yang pertama, menjelaskan pengertian polimer, yang kedua, mengklasifikasikan bagian-bagian polimer, selanjutnya dapat menjelaskan sifat-sifat dari polimer, kemudian dapat menjelaskan reaksi pembentukan polimer atau yang disebut dengan polimerisasi, dan yang terakhir, kalian dapat menyebutkan kegunaan dan dampak polimer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak ibu semua, sekarang mari sama-sama kita melihat pengertian dari polimer. Polimer berasal dari bahasa Yunani, yaitu poli dan meros. Poli berarti banyak, dan meros berarti unit suatu bagian. Jadi, polimer dapat didefinisikan sebagai makromolekul atau molekul raksasa yang tersusun dari monomer-monomer yang merupakan molekul yang kecil dan sederhana. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari polimer, di mana polimer itu diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, berdasarkan asalnya, kemudian yang kedua, berdasarkan sifatnya, dan yang ketiga, berdasarkan jenis monomernya, yang nantinya akan kita lihat satu persatu di slide berikutnya. Adapun bagian polimer yang berdasarkan asalnya, itu dapat dibagi 2 kelompok. Yang pertama, polimer alam. Polimer alam yaitu polimer yang terbentuk secara alami dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya karet alam, selulosa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu polimer buatan atau yang disebut dengan polimer sintesis. Polimer buatan yaitu polimer yang tidak terdapat di alam tetapi merupakan hasil buatan atau disintesis oleh manusia di pabrik. Contoh karet buatan, plastik, nilon, PVC, dan sebagainya. Kemudian, jika ditinjau berdasarkan sifatnya, polimer juga dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, polimer termoplastik. Polimer termoplastik yaitu polimer yang mempunyai sifat tidak tahan terhadap panas. Jika polimer ini dipanaskan, maka akan menjadi lunak, dan jika didinginkan akan menjadi keras, sehingga polimer ini dapat dibentuk atau didaur ulang. Contoh dari polimer ini adalah polietilena, PVC, nilon, polistirena, dan lain-lain. Selanjutnya, polimer termosetting. Polimer termosetting yaitu polimer yang mempunyai sifat tahan terhadap panas. Jika polimer ini dipanaskan, maka tidak dapat meleleh, sehingga polimer ini tidak dapat dibentuk atau didaur ulang kembali. Contoh polimer ini yaitu polyester, bakelit, formika, dan lain-lain. Berdasarkan jenis monomernya, polimer juga dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok homopolimer, yaitu polimer yang tersusun dari monomer-monomer yang sejenis atau yang sama jenisnya. Contoh PVC, di mana PVC ini tersusun dari monomer-monomer vinyl klorida. Yang kedua yaitu kelompok copolimer. Copolimer yaitu polimer yang tersusun dari monomer-monomer yang berlainan jenis atau berbeda jenis. Contohnya nilon. Nilon ini tersusun dari monomer asam adipat dan heksimetildiamina. Selanjutnya, mari sama-sama kita melihat sifat-sifat dari polimer. Yang pertama, polimer itu memiliki sifat termal. Sebagai isolator, polimer mempunyai sifat termal yang baik, walaupun polimer bukanlah konduktor. Kemudian yang kedua, polimer itu memiliki sifat lentur. Karena sifat lenturnya, polimer mudah diolah menjadi produk yang diinginkan.
Kemudian polimer itu memiliki sifat tahan terhadap mikroorganisme. Sifat ini biasanya dimiliki oleh polimer buatan atau sintesis. Sedangkan polimer alam seperti sutra, wool, dan polimer alam lainnya tidak tahan terhadap mikroorganisme. Berikutnya, polimer memiliki sifat ringan, dalam artian rasio bobot atau volumenya kecil. Yang terakhir, polimer memiliki sifat tahan korosi, di mana polimer tidak mengalami proses perkaratan. Nah, anak-anak ibu semua, mari sekarang sama-sama kita mempelajari bagaimana yang dikatakan dengan reaksi polimerisasi, yaitu reaksi pembentukan polimer. Reaksi polimerisasi ini ada dua. Yang pertama, ada yang disebut dengan polimerisasi adisi, yaitu reaksi pembentukan polimer dari monomer-monomer yang memiliki ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Contohnya pada pembentukan PVC dari monomer vinyl klorida, pembentukan polietena dari monomer etena. Berikutnya polimer kondensasi atau polimerisasi kondensasi, di mana reaksi pembentukan polimer terjadi jika ada dua atau lebih monomer sejenis atau berbeda jenis bergabung membentuk molekul besar dan melepaskan molekul kecil seperti H2O atau NH3. Contohnya pada pembentukan nilon 66, di mana terjadi reaksi antara asam adipat dan heksametildiamina sehingga membentuk nilon, dan ada produk samping di mana dia melepaskan molekul kecil yaitu air atau H2O. Anak-anak ibu semuanya, sampai kita ke submateri yang terakhir, yaitu tentang kegunaan dari polimer. Untuk mengetahui kegunaan dari polimer, maka kalian dapat memperhatikan tabel berikut ini, di mana di tabel tersebut sudah tertera polimer-polimernya, kemudian monomernya apa, dan apa kegunaan dari masing-masing polimer tersebut. Alhamdulillah, terima kasih kepada anak-anak ibu semuanya yang telah meluangkan waktu menonton video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan kita akan berjumpa kembali di video pembelajaran yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.